Nyatakan deret berikut dalam bentuk notasi sigma. Penjumlahan bilangan yang berpola biasa kita sebut sebagai deret. Pada soal ini berarti kita harus menyatakan penjumlahan bilangan-bilangan ini dalam suatu notasi sigma yang biasanya disimbolkan oleh sigma. Kemudian sini adalah UN, di mana UN ini menunjukkan rumus umum suku ke N. Kemudian UN ini juga perlu dibatasi dengan batas bawah berapa begitu ya. Jadi ini batas bawah. Dan batas atas yang ada di atas. Oke. Sekarang kita identifikasi bilangan-bilangannya itu apakah punya pola tertentu. Kita mulai dari 2, 5, 10, 17, 26, 37, 50. Kita lihat selisih dua suku yang berurutan. 2 ke 5 selisihnya adalah 3, sementara 5 ke 10 selisihnya 5, 10 ke 17 selisihnya 7, 17 ke 26 selisihnya 9, 26 ke 37 selisihnya 11, dan 37 ke 50 selisihnya 13. Dan ini juga teratur juga selisihnya ya, 3, 5, 7, 9, 11, 14, 15 dan seterusnya. Cuman selisihnya atau yang biasa kita sebut sebagai beda ini belum konstan atau belum tetap. Jadi kita belum bisa menentukan UN pada saat ini. Oleh karena itu kita selisihkan lagi dua suku yang berurutan pada tingkat selanjutnya ya. Jadi 3 ke 5 ternyata selisihnya 2, 5 ke 7 juga selisihnya 2, 7 ke 9 2, 9 ke 11 2, 11 ke 13 juga 2, kemudian nanti 13 ke 15 juga 2. Nah, dari sini ditemukan suku yang konstan, maksudnya beda atau selisihnya yang konstan ya setelah 2 kali penurunan. Maka biasa kita sebut sebagai barisan aritmatik bertingkat ya. Nah, karena pada soalnya ini bedanya tidak tetap, tetapi setelah kita turunkan 2 kali bedanya tetap. Oleh karena itu dia biasa kita sebut sebagai barisan aritmatika tingkat 2 ya, karena 2 kali penurunan tetap. Nah, rumus umum suku ke N pada barisan tingkat 2 ini adalah rumusannya UN sama dengan AN kuadrat plus BN plus C. Nah, ini rumus umum suku ke N. Dari sini berarti permasalahannya karena kita perlu UN ini, kita mencari nilai A berapa, kemudian B berapa, dan C berapa untuk mendapatkan UN ini ya. Baik, nah sekarang saya ganti tinta biru ya. Sekarang kita cari UN, identifikasi bahwa 2 yang ada di paling kiri ya, atas kiri ini sebagai U1 ya, U1. Kemudian 5 sebagai U2 atau suku kedua, kemudian 10 sebagai U3, 17 U4 dan seterusnya. Karena kita perlu 3 variabel ABC ini yang perlu kita cari, kita cukup 2 saja ya. Oke. Perhatikan U1 ya. U1 nya berapa di sini? 2. U1 nya adalah 2. Nah, U1 artinya N-nya 1. Kita substitusikan ke bentuk ini, AN kuadrat plus BN plus C. Kalau N-nya 1, maka A kali 1 kuadrat adalah A. Kemudian B kali 1 adalah B. Kemudian C-nya tetap kan tidak N-nya. Jadi A plus B plus C sama dengan 2. Nah, kita dapatkan persamaan yang pertama. Kemudian kita lanjut untuk yang kedua, yaitu U2-nya adalah 5 ya. Suku kedua adalah 5. Oke. Suku kedua berarti N-nya 2.
N nya substitusi ke rumus umum suku ke N ini ya. UN sama dengan 2, berarti N nya 2, A kali 2 kuadrat 4A, ditambah B kali 2 adalah 2B, kemudian ditambah C nya tidak ada N tetap berarti, dan dia hasilnya adalah 5. U2 sama dengan 5. Kita dapatkan persamaan yang kedua, dan kita juga mencari U3 nya yaitu 10. U3 10 berarti N nya adalah 3, substitusi N nya N kuadrat kalikan 2 berarti 3 kuadrat 2 kalikan A ya maksudnya ya, A kali 3 kuadrat berarti 9A, kemudian ditambah B kali N berarti 3B, dan terakhir C itu hasilnya adalah 10. Nah, ingat dari sini kita cari ABC nya ya, ini 3. Oke. Tiga ya. Kita cari nilai ABC nya untuk mendapatkan UN. Baik, dari sini kita hilangkan variabel C ya, karena di sini ada 3 variabel ABC. Kita hilangkan variabel C dengan cara mengurangi beberapa persamaan. Misalnya kalau persamaan 3 yang dikurangi 2, langsung aja di sini ya. 3 ini yang dikurangi 2. Berarti untuk yang 9A kurangi 4A didapatlah 5A. Kemudian untuk 3B yang dikurangi 2B didapatlah 1B atau plus B saja. C dikurangi C adalah 0. Kemudian 10, ruas kanannya 10 kurangi 5 adalah 5. Maka didapatlah persamaan 5A plus B sama dengan 5. Ini adalah persamaan yang keempat. Dengan cara yang sama kita bisa juga mengurangkan, kalau tadi persamaan 3 kurangi 2, sekarang ini persamaan 2 kurangi 1. Jadi persamaan 2 yang dikurangi 1, maka didapatlah yang paling kiri 4A kurangi A 3A, kemudian 2B kurangi B plus B 1B ya. C kurangi C adalah 0, kemudian 5 kurangi 2 adalah 3. Dari sini didapatlah persamaan 3A ditambah B sama dengan 3. Oke. Ini adalah persamaan yang kelima. Oke. Persamaan yang kelima. Persamaan yang kelima. Ingat tujuan kita cari ABC ya. Jadi dari sini kita bisa substitusi langsung untuk 4 dan 5 ya. Kita eliminasi beberapa variabel B ya. Di sini B-nya sudah bagus, jadi kita kurangkan aja 4 kurangi 5 ya. Kalau 4 dikurangi 5, maka didapatlah persamaan 4 kurangi 5, jadi 5A kurangi 3B didapatlah 2A. Kemudian B kurangi B adalah 0. Kemudian 5 kurangi 5 kurangi 3 adalah 2. Dari sini dapat 2A adalah 2, maka A nya adalah 1. Oke. Sudah kita dapatkan kalau A nya adalah 1. A adalah 1. Kemudian kita cari B. Kita gunakan A ini untuk mendapatkan B. Misalnya kita substitusi ke 5, substitusi ke persamaan 5, maka didapatlah 3A yang ditambah B sama dengan 3, di mana A nya 1, berarti 3 kali 1 adalah 3, ditambah B sama dengan 3 ya. 3 kali 1 adalah 3, sehingga B nya adalah 3 yang dikurangi 3, yaitu 0. Oh, ternyata B nya 0. Kemudian dari sini juga, dan kita dapatkan B nya 0 ini, kita cari C ya, dengan cara mensubstitusikan ke salah satu, misalnya ke persamaan 1 ini ya, dimana di situ A plus B plus C sama dengan 2. A nya 1, B nya adalah 0, kita nggak tahu C nya, berarti C nya didapatkan 2 yang dikurangi 1, sehingga C nya adalah 1. Nah,
Dari sini maka kita bisa substitusikan ke rumus umum ini, berarti 1 kali n kuadrat plus 0 kali n ditambah 1 menghasilkan UN nya adalah n kuadrat plus 1. Nah, UN ini kita substitusikan ke sini ya. Jadi dia akan menjadi notasi sigma dari n kuadrat yang ditambah 1. Kemudian untuk mencari batas bawah dan batas atas, maka kita substitusikan aja ya UN ini yang n kuadrat plus 1 ke ini suku pertama ya. Jadi dari sini kita cari nih ya, jadi UN sama dengan n kuadrat plus 1 ya. UN nya 2. Nah, berarti kita akan cari n kuadrat plus 1, berarti n kuadratnya adalah 1 dan n nya adalah plus minus akar 1, tidak lain adalah plus minus 1. Akan tetapi karena kita bicara deret atau barisan, berarti bilangan asli yang kita pakai yaitu n nya adalah 1. Oke. Jadi batas bawah di sini adalah 1. Kemudian untuk batas atas kita pakai cara yang sama untuk UN terakhir. Jadi dari sini kita cari UN, kan rumusnya sudah kita dapatkan yaitu n kuadrat plus 1, kemudian suku terakhirnya 50, n kuadrat plus 1. Berarti n kuadratnya adalah 50 yang dikurangi 1, 49. Berarti n saja plus minus akar 49, tidak lain adalah plus minus 7. Kemudian yang kita pakai adalah yang positifnya. Oke, jadi kalau kita simbolkan dalam notasi sigma adalah ini, notasi sigma dari n kuadrat plus 1, di mana n berjalan dari 1 sampai 7. Ini cara 1, di mana cara 1 didapatkan dari rumus umum UN sama dengan an kuadrat plus bn plus c ya. Kemudian kita akan coba cari menggunakan cara yang kedua. Cara yang kedua lebih simpel, sebenarnya turunan dari cara yang pertama ya. Setelah diidentifikasi dia termasuk barisan tingkat 2, sehingga rumus umumnya seperti ini ya. Nah, pada step ini kita langsung ya, kita langsung bahwa ciri khas dari 2 di sini adalah A plus B plus C nya adalah hasilnya ini 2 ya. Jadi langsung di sini ini turunan dari cara 1 tadi. Kemudian untuk yang 3 ini didapatkan dari 3A plus B sama dengan 3, dan yang terakhir di sini adalah dia miliknya 2A. 2A sama dengan 2. Nah, jadi dia langsung dapatkan dari situ. Lebih cepat ini memang. Kemudian kita kerjakan mulai dari bawah yang lebih simpel untuk mendapatkan nilai ABC. Sama, kita harus mendapatkan nilai ABC di situ ya. Yang pertama adalah 2A sama dengan 2, maka didapatlah nilai A berapa? 2 yang dibagi 2 didapatlah A nya 1 ya. Berarti A nya 1 dari sini. Jadi nanti akan 1 kali n kuadrat. Kemudian kita lanjut ke atasnya lagi, yaitu 3A plus B sama dengan 3. Setelah itu A nya 1, berarti 3 kali 1 ditambah B sama dengan 3, maka didapatlah B nya 3 kurangi 3, yaitu B nya adalah 0. Jadi B nya 0, berarti kita substitusikan ke UN tadi, jadi 0 yang dikali N ya. Kemudian untuk yang terakhir kita cari dari persamaan yang ini, yang paling atas sendiri ya, yang paling atas sendiri, yaitu A plus B plus C sama dengan 2, dimana A nya 1, B nya 0, C nya kita cari ya, A1 ditambah B 0, C nya nggak tahu, dapatnya 2, berarti C nya adalah 2 kurangi 1, didapat C nya 1. Oke, kalau C nya 1 kita tambahkan 1 di situ, dan tentu saja UN nya akan menjadi sama ya, hasilnya n kuadrat plus 1. Ini lebih cepat ya, jadi tidak ketemu sama sistem persamaan 3 variabel tadi. Jadi UN di sini adalah n kuadrat plus 1. Untuk batas atas dan batas bawah kita gunakan cara yang sama di cara yang 1.
Tadi dari cara 1 kita dapatkan n nya 1, kemudian batas atasnya adalah 7. Oke, nah jadi ini hasil jawaban dari soal ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di soal-soal yang lain. Terima kasih.